Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih ada di Mekah. Nih belakang saya ini Masjidil Haramnya. Hotelnya alhamdulillah banget di depan pelatarannya. Jadi kemana-mana itu cuma tinggal turun dan langsung sampai. Kalau untuk ibadah haji sih yang wajibnya sekarang itu belum ya. Karena nanti puncak haji itu sekitar tanggal 28 H-1 dari pas lebaran hajinya. Nah, itu tuh rangkaiannya yang wajibnya ya, rukun-rukunnya ya. Itu pertama, H-1 sebelum lebaran Idul Adha, itu udah wukuf. Terus nanti sorenya mabit di Mina untuk istirahat dan ngambil kerikil. Setelah itu lempar jumroh yang pertama sebanyak 3 kali. Terus entah dari situ nanti mau lempar jumroh yang kedua dan ketiga di esok harinya, atau kembali lagi ke Mekah untuk tawaf, kemudian setelah itu baru kembali lagi ke Mina untuk lempar jumroh yang kedua dan ketiganya. حي على الفلاح حي على Dan karena memang hotelnya juga deket banget sama masjid, jadi ya enak lah gitu kan. Kalau yang hotel jauh kan agak sedikit harus dari lebih awal banget untuk kita bisa masuk ke masjid gitu. Nah karena hotel deket jadi nyaman alhamdulillah. Terus bagi waktunya ya gampang sih, karena kan hajinya masih 3 mingguan lagi nih. Jadi memang dari penyelenggara itu harus banyak-banyak istirahat juga, jangan diporsir. Paling menyiasatinya adalah kayak misalnya hari ini dari jam 3 subuh sampai jam after subuh sampai jam 6 di masjid, dari mulai tahajud sampai subuh. Berarti nanti istirahat di rumah. Nah zuhurnya, asarnya yaitu bisa di pelataran atau di area masjid, tapi yang nggak perlu masuk dari 1 jam sebelumnya gitu. Terus nanti maghribnya sama isya kalau mau masuk itu dari jam 5 gitu. Jadi jangan sampai kita kayak 24 jam itu lebih banyak di masjid, karena itu nanti takutnya pas hari haknya agak-agak kurang fit. Nah banyak yang bilang juga katanya kalau di sini pas di Indonesianya begini-begini, nanti di sini akan kena ini, akan dapat ini, akan ditambahkan begini-begini. Ya itu sih kitanya jangan terlalu berpikir seperti itu. Harus positive thinking, dan kita harus meluruskan niat kita kalau kita datang ke sini untuk ibadah. Dan semoga dilancarkan. Jadi pokoknya tuh dari rumah tuh kita udah mulai berzikir, sholat taubat, terus makanya minta doa-doa setiap hari di jalanan, lagi makan gitu kan. Pokoknya lagi ngapain aja tuh dalam hati kita tuh, ya Allah, misalnya seminggu lagi saya mau ibadah haji, mau ke Mekah, ke Madinah, tolong lancarkan ya Allah gitu kan. Terus pokoknya banyak-banyak berdoa deh. Misalnya kalau pengen minta sholat di Raudhah, misalnya ya Allah berilah kesempatan kepada saya untuk saya bisa sholat di Raudhah, atau berilah kesempatan kepada saya untuk saya bisa mencium Hajar Aswad. Jadi kayak gitu-gitu tuh harus didoakan buat diri sendiri ya, insya Allah nanti semuanya lancar. Nah kalau misal pengalaman yang buruk-buruknya saya sih alhamdulillah nggak ada gitu kan. Aman-aman aja. Dan kita tuh harus positif pokoknya deh. Jangan terlalu takut, parno nanti gini gitu kan. Nanti yang ada malah takut kesini, malah jadi males untuk
umroh atau haji karena takut. Ya doa pasti. Kalau doa saya nggak bisa ngomong minta apa ya, pokoknya nanti ya udah yang minta di sananya apa gitu, pokoknya banyak sih, bukan cuma 1 2 3, semuanya diminta gitu. Ya pokoknya intinya sih saya sangat senang, bahagia, terharu, sedihnya ada, nggak nyangka juga ada gitu kan, tahun ini bisa berangkat. Ya seneng aja lah pokoknya, maksudnya kok bisa ya secepat kilat gitu. Ya orang-orang bilang kayak pergi haji itu undangan. Kalau kita duitnya banyak, mampu, tapi kalau belum dikasih kesempatan sama Allah, kita nggak akan bisa masuk sini. Kalau saya sih nggak begitu paham ya mengenai pendapat-pendapat seperti itu. Tapi ada baiknya kalau memang kita benar-benar mau kesini, mau beribadah, itu yang pertama niatnya harus diluruskan. Gitu kan, karena kita memang murni untuk ibadah, nggak usah embel-embel lain segala macem kayak gitu. Ya insya Allah dilancarkan gitu, karena memang banyak juga orang-orang yang udah ada visa misalnya atau ada tiket, ternyata entah itu tiketnya Kalau doa-doanya ya semuanya sih, doa-doa untuk almarhumah ibu saya, untuk kerjaan saya, untuk keluarga-keluarga saya, keluarga besar yang kemarin anterin, yang nggak sempat anterin juga, yang ikut mendoakan, buat teman-teman. Pokoknya intinya sih kalau saya pribadi tuh pengen kerjaannya lancar, setelah pulang dari sini bisa dapat program reguler itu kan, entah itu sinetron setiap hari atau jadi host satu program TV gitu, karena kan dulu kan saya sempat jadi host juga ya, pengen balik lagi ke situ. Terus saya usaha saya juga lancar, buat jodoh juga, pokoknya semuanya lah saya doakan. Nah kalau untuk mencium Hajar Aswad, alhamdulillah kemarin di hari pertama datang sini saya tuh sengaja jam 11 siang ketika lagi panas-panasnya dan orang-orang sedikit yang ke Ka'bah, itu tuh saya niat banget, dan alhamdulillah 2 kali sebelum sholat itu 2 kali saya nyium. Alhamdulillah banget, makanya harus benar-benar niat. Ya persiapan haji masih belum tahu nih berangkat atau enggak nih bro. Ya namanya juga kayak begini-begini. Selalu aku udah 5 tahun berturut pasti aja ada. Ya namanya juga. Ya kalau memang udah waktunya pergi pasti pergi, kalau enggak ya nggak apa-apa, mungkin ada rencana lain. Ya nantilah kalau pergi ya dikasih tahu, kalau enggak ya mungkin tahun depan. Selalu begitu. Ya ada aja, karena kan aku mau ajakin Mama Ami kan. Aku tergantung Mama, kalau Mama bilang ayo berangkat. Kalau kata Mama jadi deh tahun depan. Aku karena kan mau nemenin Mama. Kalau haji umroh aku percayalah, kalau memang udah saatnya berangkat. Kalau enggak ya pasti ada hikmah. Ya sekarang kan udah pada mulai ya yang naik haji kloter pertama udah pada pergi. Ya mungkin di akhir Juni gitu. Insya Allah dilancarkan gitu ya. Ya 2 mingguan lah gitu. Insya Allah. Ya insya Allah sama Raffi, sama Gigi, sama Mama Tita. Oh ya, ada karyawan yang ikut lah, pastikan yang bantuin Raffi. Udah naik pesawat, pasti sedih lah. Apalagi papa saya juga kan pasti. Saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga. Yang pertama kan dia yang paling seneng saya berangkat. Tapi pas dia bilang nggak apa-apa, akhirnya saya sudah nggak apa-apa. Ya, untuk komen. Tadi saya juga udah mikir sih pas ini, ya ini masih judulnya prank aja. Enggak lah, emang udah saatnya aja. Maksudnya belum saatnya sih belum. Kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga nggak tahu kok akan seperti ini beneran deh. Cuman tadi sebenarnya udah ketemu kok sama travel Ka'bah, Cahaya Ka'bah ya. Jadi alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Kalau saya mah nggak pernah mau lah. Belum tahu karena bisa berangkat lagi. Iya bisa berangkat lagi. Apa? Di tahun yang sama. Tahun yang sama. Sebenarnya tahun depan juga udah ada undangan. Cuman tahun ini saya kalau emang ya kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum. Mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor Saskia itu maksimal itu berangkat harus tanggal berapa. Yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang full roda itu tanggal 20-an. Nah, sangat biasa doang. Pengajian kemarin udah. Iya. Kemarin tuh di bandara tuh kan saya lagi ngopi. Tiba-tiba tim konten kreator saya kan ngelihat, loh Bang Baim turun dari pesawat gitu. Langsung sampai ke saya berita, terus langsung saya turun. Benar-benar turun Bang Baim, ada jalan kan itu kan. Nah,
Saya kaget banget gitu kan. Nah, jalan menuju ke hotel bandara, saya kaget banget. Saya kaget banget gitu. Nah, terus saya nanya, "Bang, kenapa Bang? Delay?" Saya bilang gitu. Enggak delay katanya gitu. Kelihatan wajah kesal aja. Kecewa lah gitu. Sebenarnya ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir. Karena rukun Islam tersendiri pun ada 5. Nah, yang terakhir itu adalah ibadah haji. Namun ibadah haji ini dalam kurung bagi yang mampu. Dalam arti mampu di sini mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara mental. Jika 3 ini sudah memenuhi, maka menjadi wajib untuk dia untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan hajimu dan umrohmu lillahi ta'ala. Sebab haji dan umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan panggilan tersebut, walaupun kita sudah memenuhi kewajiban atau syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jika ada hal-hal yang terkendala, maka kebatalan itu akan terjadi. Sebab kembali lagi, haji dan umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa ikhtiar, rasa usaha dan tawakal kita sebagai manusia itu adalah suatu kewajiban, dan semua takdir Allah lah yang menentukan. Masalah ibadah haji atau umroh itu niat sudah harus pasti, sudah kewajiban harus niat yang kukuh, harus niat yang kuat, harus niat yang nekat. Jika tidak ada niat atau ada keraguan, maka tidak akan berangkat ke sana. Tapi niat inilah yang menjadi syarat utama untuk pergi haji. Jadi dengan niat ini harus dikuatkan benar-benar dan sungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapatlah ia. Kalau masalah keraguan bisa jadi setengah-setengah, karena di situ rukun dan syarat suatu ibadah diterima atau tidaknya itu tergantung rukun dan syaratnya. Sedangkan niat itu adalah syarat untuk pergi haji. Niat itu muncul dari rasa ikhtiar dan tawakal kita. Rasa ikhtiar di sini adalah usaha, dan tawakal kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan disitulah niat akan menjadi kukuh nantinya. Karena sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah berusaha.